Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas 10-3 dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang koperasi untuk memenuhi tugas saya dalam pelajaran ekonomi. Saja, pada materi koperasi, saya akan membagi dalam dua cakupan. Yang pertama yaitu konsep koperasi, dan yang kedua adalah SHU dan dana cadangan. Kita mulai dari konsep koperasi. Untuk konsep koperasi, saya membagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Sejarah koperasi, yang kedua adalah pengertian koperasi, yang ketiga asas koperasi, yang keempat fungsi dan tujuan koperasi, yang kelima nilai dan prinsip koperasi, dan yang terakhir adalah bentuk dan jenis koperasi. Kita mulai dengan sejarah koperasi. Sejarah koperasi telah hadir sejak abad ke-20, dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil pula. Di tahun 1908, Dr. Sutomo yang punya peran penting terhadap koperasi mendirikan Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu di tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1929, Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Kemudian, Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi 9 di Tasik. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuskan Hari Koperasi Nasional di tanggal 12 Juli. Jadi, itu dia sejarah singkat dari koperasi di Indonesia. Selanjutnya, pengertian koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation, yang terdiri atas kata co yang artinya bersama, dan operation yang artinya bekerja. Menurut ILO, koperasi adalah kumpulan usaha atau sekelompok orang yang secara sukarela dan demokratis memiliki tujuan yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melambangkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selain itu, ada pula pengertian dari perkoperasian, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Ada juga pengertian dari gerakan koperasi, yaitu keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi. Kemudian, asas koperasi. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, asas koperasi ialah kekeluargaan. Hal ini diharapkan menumbuhkan semangat dan kesadaran pada masing-masing orang agar terlibat dalam organisasi koperasi. Tujuannya ialah senantiasa mau bekerja sama dengan anggota koperasi lainnya. Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota secara gotong royong. Semangat kebersamaan itu tidak hanya dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi, tapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama. Kemudian, fungsi koperasi. Fungsi koperasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua adalah memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Yang ketiga adalah koperasi berperan aktif dalam upaya mempertinggikan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi koperasi, yaitu berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, koperasi bertujuan
untuk ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1944. Dan yang kedua, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk nilai-nilai koperasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, nilai kekeluargaan, yang kedua, nilai mandiri, yang ketiga, nilai egalitarial, yang keempat, nilai kesamaan, yang kelima, nilai demokrasi, dan yang terakhir, nilai peduli sesama anggota. Kemudian, bentuk koperasi. Untuk bentuk koperasi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang perorangan. Dan yang kedua adalah koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Jenis koperasi. Jenis koperasi ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat, baik konsumen maupun produsen. Usaha ini adalah menghimpun dana dan menyediakan pinjaman atau modal untuk anggota. Yang kedua adalah koperasi konsumen, yaitu koperasi yang beranggotakan konsumen atau pemakai barang dengan tujuan menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Yang ketiga adalah koperasi serbaguna. Koperasi serbaguna adalah koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi atau kegiatan. Yang keempat adalah koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok bahan barang hasil produksi. Yang kelima adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan tertentu untuk kepentingan anggota. Dan yang terakhir adalah koperasi produsen, yaitu koperasi yang beranggotakan produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga dengan usaha menyediakan bahan produksi, melaksanakan produksi, dan memasarkan hasil produksi. Untuk pembahasan konsep koperasi telah selesai. Selanjutnya kita lanjut dengan pembahasan SHU dan dana cadangan. Pembahasan ini kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengertian SHU dan dana cadangan, yang kedua perhitungan SHU, dan yang terakhir keanggotaan koperasi. Kita mulai dengan pengertian sisa hasil usaha atau SHU. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian SHU koperasi tidak didasarkan pada besar kecilnya simpanan sebagai modal yang ditanamkan para anggotanya, tetapi tergantung pada besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi anggota dalam perolehan pendapatan koperasi. SHU disebut juga sebagai keuntungan pada koperasi. SHU koperasi hanya merupakan sisa keuntungan setelah dikurangi dengan dana cadangan. Selanjutnya, pengertian dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Tujuan adanya dana cadangan adalah untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Perhitungan SHU. Untuk rumus SHU dapat kita tulis dengan SHUA sama dengan JUA ditambah JMA. Untuk keterangannya, SHUA adalah sisa hasil usaha anggota, JUA adalah jasa usaha anggota, dan JMA adalah jasa modal anggota. Untuk mengerjakan rumus ini, kita harus mengetahui bagaimana mencari JUA dan JMA-nya. Nah, untuk rumus JMA-nya dapat kita tulis dengan simpanan anggota per total simpanan koperasi dikali persentase jasa modal dikali SHU. Kemudian, untuk rumus JUA dapat kita tulis dengan penjualan anggota per total penjualan koperasi dikali persentase modal anggota dikali SHU. Kemudian kita dapat pula mencari persentase jasa modalnya, yaitu persentase jasa modal dikali SHU koperasi per total modal dikali 100%. Kita juga dapat mencari rumus dari persentase jasa anggota, yaitu dengan cara persentase jasa anggota dikali SHU koperasi per total pembelian atau pinjaman dikali dengan 100%. Keanggotaan koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan. Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban. Untuk mempermudah kita memahami materi perhitungan SHU, mari kita coba untuk mengerjakan contoh soal SHU. Diketahui, SHU Koperasi Simpan Pinjam Desa Matahari memiliki SHU tahun 2019 sebesar 40 juta. Berdasarkan kesepakatan anggota di dalam AD per ART, persentase pembagian SHU adalah jasa modal 20%, jasa modal anggota 25%, untuk cadangan koperasi 40%, dan lain-lainnya 15%. Jumlah simpanan anggota Koperasi Desa Matahari ada 60 juta, dan penjualannya selama tahun 2019 mencapai 100 juta. Tio merupakan anggota memiliki simpanan pokok 2 juta dan simpanan wajib 4 juta. Tio juga sudah berbelanja di koperasi sebesar 2 juta. Maka, berapa SHU anggota yang diterima oleh Tio? Kita tulis dulu untuk yang diketahui. Yang pertama itu SHU Koperasi Desa Matahari sebesar 40 juta. Yang kedua jasa modalnya 20%. Yang ketiga jasa modal anggotanya 25%. Yang keempat total simpanan Tio pokok ditambah dengan yang wajib sebesar 6 juta. Penjualan anggota yang dibelanjakan oleh Tio sebesar 2 juta. Total penjualan koperasi sebesar 100 juta. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang diketahui, mari kita jawab soalnya. Untuk mencari SHU anggota, dapat ditulis dengan jasa modal atau JMA ditambah dengan jasa usaha, JUA. Kita cari dari JMA. JMA-nya yaitu 6 juta dibagi 60 juta dikali 20% dikali 40 juta sama dengan 800. Sudah tahu bukan mengapa pada JMA ini ditulis dengan 6 juta, 60 juta, 20%, dan 40 juta. Selanjutnya untuk JUA-nya, kita masukkan dengan rumus yang telah kita bahas tadi, yaitu 2 juta dibagi 100 juta dikali 25% dikali 40 juta, hasilnya didapatlah 200.000. Maka, SHU Tio untuk tahun 2019 adalah 800.000 itu ditambah dengan 200.000. Hasilnya adalah 1 juta. Nah, sudah mengerti bagaimana cara mengerjakan perhitungan SHU? Nah, sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan,
Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.